saya akan menyampaikan tutorial pemanfaatan fitur Microsoft Kaizala. Ini bagus untuk pembelajaran juga. Biasanya digunakan untuk chat, hampir mirip dengan WA, tapi sebetulnya Kaizala lebih memiliki keunggulan bisa untuk pembelajaran. Pertama-tama yang harus kita lakukan di Play Store, buka Play Store, lalu klik Microsoft Kaizala, cari yang seperti ini. Karena saya sudah mendownloadnya, tinggal dibuka. Kalau yang belum mendownload, itu tinggal download, kita buka. Nah, setelah terbuka aplikasi ini, maka di sebelah kanan bawah itu terdapat tanda warna biru dengan tanda plus. Maka kita klik, lalu setelah itu kita membuat grup baru. Ya, grup baru ini kita akan tuliskan misalnya grup apa ya, misalnya mata pelajaran lah ya. Mata pelajaran contohnya PPKN kelas 10 MIPA 1 ya. Maka kita lanjutkan dengan tanda panah, kita undang siswa. Contohnya misalnya saya salah satu teman yang sudah punya Kaizala, saya tulis di sini ya. Oke, ini sudah ada satu siswa. Setelah itu kita centang, oke, harap menunggu. Maka jadilah satu grup. Lalu kalau kita mau membagikan link ini bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, mengundang untuk masuk ke dalam grup ini, bisa lewat Instagram atau Messenger, dan lain sebagainya. Kalau melalui WhatsApp, contohnya kita klik WhatsApp. Oke, undang misalnya salah seorang siswa ya. Ya, maka sudah terkirim, diminta untuk bergabung ke dalam grup Kaizala tersebut. Oke, jadi begitu cara mengundangnya Bapak Ibu sekalian. Baru kita masuk ulang ya ke Kaizala. Oke. Nah, setelah kita sudah mengundang orang, bisa juga kita mengundang tambah peserta. Yang pertama harus kita lakukan, klik nama grup PPKN itu, lalu tambahkan undang orang, bisa tambahkan peserta juga seperti tadi, lalu bisa undang orang. Kalau kita klik undang orang, ini lewat tautan ada linknya, bisa dengan ini QR code, lalu bisa juga dengan kode. Kode ini hanya angka-angka. Kalau dengan tautan bisa dengan link. Jadi kita kirim ini melalui WA, melalui Messenger, Instagram, Facebook, atau medsos yang lainnya. Setelah itu di paling bawah, di sudut sebelah kiri bawah itu ada tanda seperti menjepit kertas yang warna biru. Itu adalah awal sekali tombol utama, tombol untuk membuka tombol-tombol yang lainnya. Kalau kita klik, maka akan keluar seperti ini. Ada pengumuman, ada tugas, mari bertemu, lalu polling cepat, ada foto dengan lokasi, survei, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ada di sini, fiturnya lebih banyak lagi. Klik kata tambah di atasnya fitur-fitur ini, klik tambah, maka akan banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimasukkan. Ya, ada polling tugas. Oke, kita tambahkan saja misalnya ini paling bawah tugas. Kita klik tugas, lalu bisa dicoba. Oh, yang begini tugas. Setelah itu kita klik kirim. Kalau tugas itu akan kita berikan ya ke kelas 10 MIPA. Oke, sekarang kita klik dulu yang tanda sematkan. Apa sih fungsinya dari pengumuman? Kalau kita klik yang warna kuning ini pengumuman, klik pengumuman, judulnya apa harus ditulis. Ini karena di sini dikata wajib diisi.
Misalnya contohnya begini ya, jadwal pertemuan online. Di deskripsinya kita akan masuk di kelas online PPKN pada jam 10.00 Oke. Kita bisa kirim, ada tanda plus ini untuk menambahkan foto dan lain-lainnya. Kalau di plus maka kita mau cari fotonya di mana, kamera, audio dan sebagainya. Ya. Jadi lalu kita kirim ini. Kirim. Maka di kelas itu akan terlihat jadwal pertemuan online. Baik, kita lanjutkan. Kita buka lagi tanda di sudut kiri. Maka ada tugas. Apa sih fungsinya tugas ini? Tugas, misalnya begini, kita mau memberikan tugas. Contohnya misalnya ya apa, deskripsinya apa sih tugas itu? Jelaskan mengapa di Indonesia banyak terjadi bencana alam. Oke. Buat penjelasannya. Ya, ini ada tanggal. Di bawahnya ada tanggal, waktunya kapan. Misalnya kita lihat tanggal berapa. Ini diklik tanggal. Oke, kita biar saja tanggal 30. Atau kalau mau lanjut Juli, tanggal berapa untuk pengumpulannya. Ini bisa diklik tanggalnya. Misalnya saya klik tanggal 30 saja. Kita setel tanggal 30. Ini setel. Lalu bisa juga di sini besok tanggal 1 Juli, diklik besok, atau pengaturan tanggal seperti tadi. Waktunya kita klik di waktu, maka yang paling bawah itu waktunya jam berapa dia harus mengumpulkan. Misalnya jam 23 itu atau jam 22. Nah, ini adalah menitnya. Menitnya jam 22.10 atau jam 22.55 bisa. Oke, kita setel. Misalnya jam 22.55. Ditugaskan kepada siapa? Tugasnya ini kita tulis tugasnya kepada siapa. Ada di atas pilih untuk semua atau pilih untuk siswa. Kalau kita pilih untuk semua, maka semuanya akan diberikan tugas. Lalu kita klik selesai. Setelah selesai, ini di bawah ada pengaturan tampilkan hasil hanya kepada saya. Boleh dicentang atau boleh juga siswa melihat hasilnya. Kita centang ya, hanya untuk guru saja. Lalu kita kirim. Maka tampilannya akan seperti ini. Jelaskan mengapa di Indonesia banyak terjadi bencana alam. Nah, kalau dia buka, misalnya dia klik perbaharui status siswanya, maka ini terlihat yang sedang mengerjakan, yang sudah selesai mengerjakan. Lalu kita bisa menambahkan catatan kepada siswa tersebut kalau dia sudah mengerjakan. Baik, ya, ini misalnya sedang mengerjakan atau apa, kirim tanggapan. Oke, penjelasan selanjutnya, ini mari bertemu, misalnya contohnya. Mari bertemu, judulnya apa, kita akan bertemu tanggal berapa, dan sebagainya. Saya kira ini mudah sekali. Coba lagi kita polling. Nah, ini misalnya polling cepat. Kita klik polling cepat. Polling cepat itu contohnya begini. Judulnya siapakah
ketua OSIS yang akan, atau ketua kelas lah, yang akan dipilih. Bukan hanya ini saja, bisa juga dalam bentuk pembelajaran atau sebagainya. Maka di sini opsi pertama, kita contohnya misalnya Eva, saya. Lalu opsi kedua misalnya kamu atau Anda. Bisa tambahkan lagi, misalnya kalau 3 orang atau 4 orang, dia. Ya, bisa diberikan gambarnya karena di sebelah kanan ada bisa klik gambar. Klik gambar ini boleh ambil dari galeri dan sebagainya. Lalu pengaturan waktu kadaluarsanya bisa diatur tanggal berapa di sini, bisa dicentang ya, di setel. Lalu tanggapan hanya dapat dilihat oleh saya. Orang dari luar Kaizala dapat berpartisipasi. Kalau misalnya polling ini mau jujur, itu harus orang dari luar Kaizala bisa. Tapi kalau misalnya ini mengenai pembelajaran atau polling yang lainnya, yang harus hanya untuk 1 orang, kita klik saja tanggapan dapat dilihat oleh saya. Baru kirim. Maka ada tanggapan yang seperti ini. Terlihat ya. Nah, siapa ketua kelas yang akan dipilih? Nah, siswa akan mengetuk jawaban begini, ketuk jawaban, maka dia akan mencentang misalnya Anda kirim tanggapan. Nah, 1 orang mengirim tanggapan Anda, terlihat ya. Nanti kalau ada yang mengirim tanggapan saya atau dia, itu akan terlihat di sini. Dan ditulis di sini, Anda menanggapi ini, yang menanggapi. Ya, selanjutnya kalau kita lihat ini foto dan lokasi. Foto dan lokasi ini untuk menentukan di mana lokasi dan fotonya ya. Lalu survei. Ada bisa juga ini untuk survei. Survei. Kita klik survei. Survei ketika terbuka akan seperti ini. Lalu kita berikan judulnya apa sih? Mata pelajaran pokok bahasannya itu misalnya tentang hak dan kewajiban. Lalu deskripsinya apa? Berikan contoh pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selesai. Bisa tambah pertanyaan lagi dan sebagainya. Bisa ditambah, kalau klik mau tambah pertanyaan, kita tambah pertanyaan ya. Pertanyaannya mau yang mana? Pilihan ganda, menurun, teks, gambar, numerik, atau misalnya pilihan ganda. Pertanyaannya misalnya contoh hak warga negara. Misalnya jawaban opsi pertama, mendapatkan pendidikan. Opsi kedua misalnya wajib menggunakan helm di jalan raya. Apalagi ya, tambahkan opsi berikutnya. Contohnya membayar pajak.
Nah, ini bisa diberikan gambar juga kalau klik mau tambahkan gambar. Gambar ini dari mana? Dari kamera atau foto dan sebagainya ya. Lalu ini tambahkan opsi berikutnya atau sudah selesai. Nah, di bawahnya ada pengaturan. Jadikan pertanyaan ini opsional. Lalu ada izin memilih lebih dari satu jawaban. Bisa lebih dari satu kalau jawaban pertanyaan ini, atau kita tambah begini. Hak warga negara contohnya mendapat pendidikan, mendapat penghidupan yang layak. Ya, lalu tambahkan misalnya di sini izin memilih lebih dari satu jawaban. Kita klik jawabannya. Kita klik izin memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Sudah sampai di sini. Maka di dalam pertanyaan juga bisa diberikan gambar. Jadi ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan ini. Baik, setelah itu pilihan ganda selesai. Nah, dan seterusnya bisa ditambahkan pertanyaannya. Setelah itu kita klik di paling bawah ini berikutnya. Ya. Nah, di sini ada pengaturan kadaluarsanya kapan. Misalnya di sini berakhir pada tanggal 7 Juli atau kita gantilah tanggal, kita klik ke bawah ke atas ya, misalnya tanggal 8 Juli atau 1 atau tanggal 5 Juli 2020. Oke. Waktunya jam 13.20. Kita setel 13.20 tanggal 5 Juli. Hasil dapat dilihat oleh semua orang. Apakah iya atau hanya admin saja? Semua orang, hanya admin, atau hanya saya? Kalau mau semua orang hasilnya boleh, atau hanya saya saja boleh. Di sini kita klik. Ya. Lalu setelah itu, jadi tadi ini hasil yang dilihat hanya saya. Lalu hanya saya yang dapat mengirim atau mengingat. Yang bisa mengirim atau mengingat itu apakah hanya saya? Boleh siapa saja? Oke. Lalu setelah itu, jadi siapa saja ini ya? Kita klik lagi. Izin beberapa tanggapan. Apakah diberikan izin untuk memberi tanggapan? Kalau diizinkan kita contreng. Tanggapi lokasi dengan tanggapan. Ini kumpulkan lokasi responden dengan respon survei mereka. Kalau mau dikumpulkan lokasinya, kalau tidak usah dicentang. Lalu kita kirim. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita klik ikuti survei, maka akan seperti ini. Hak dan kewajiban, pertanyaan pertama. Tadi salah ketik nih ya. Berikan contoh pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini. Lalu ini ya. Pertanyaan 1, contoh hak warga negara mendapat pendidikan. Berarti kan ini bisa dicentang 2 ya. Contoh hak warga negara. Contoh hak warga negara contohnya yang mana? Hak itu kan mendapatkan pendidikan. Kalau wajib menggunakan helm itu kewajiban, berarti lalu mendapatkan penghidupan yang layak. Oke, berikutnya. Kirim. Maka terdapat 1 tanggapan. Oke, yang selanjutnya adalah kita klik. Di sini ada tidak ya pelatihan? Kalau tidak ada, kita klik tambah. Lalu kita cari pelatihan. Ini ada pelatihan.
kalau kita klik pelatihan, kita tambahkan. Oke, kita kembali ke atas. Maka ketika kita klik ini, pelatihan itu sudah ada di atas. Nah, ini pelatihan paling ujung ya. Kita klik pelatihan. Nah, pelatihan ini ketika terbuka, maka diminta judul. Kita akan menaruhkan judul, misalnya judulnya pembuatan poster. Lalu di situ dikatakan buatlah poster tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini bisa kita ketuk untuk menambahkan foto. Foto tentang hak kewajiban dicari. Dari kamera atau dari yang lainnya. Lalu berikutnya tambahkan konten. Bisa menambahkan video